Penata laksana penyehatan lingkungan. 1. Seorang penata laksana penyehatan lingkungan sedang melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan di sebuah kawasan industri. Metode yang paling tepat untuk mengukur paparan polutan udara jangka panjang pada penduduk sekitar adalah A. Pengukuran sesaat menggunakan alat portabel. B. Pemodelan dispersi atmosfer. C. Biomonitoring pada tanaman indikator. D. Analisis sampel tanah. E. Survei kesehatan masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pemodelan dispersi atmosfer adalah metode paling efektif untuk menilai paparan polutan udara jangka panjang karena dapat memprediksi konsentrasi polutan di berbagai lokasi dan waktu berdasarkan data emisi, meteorologi, dan topografi. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam program penyehatan air minum, seorang penata laksana penyehatan lingkungan menemukan konsentrasi arsenik sebesar 15 mikrogram per liter dalam sampel air sumur warga. Berdasarkan Permenkes nomor 32 tahun 2017, tindakan yang harus diambil adalah A. Tidak perlu tindakan, karena masih dalam batas aman. B. Menutup sumur tersebut secara permanen. C. Melakukan penyuluhan tentang bahaya arsenik. D. Memasang filter arsenik pada sumber air. E. Mencari sumber air alternatif dan melakukan remediasi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa batas maksimum arsenik dalam air minum menurut Permenkes nomor 32 tahun 2017 adalah 10 mikrogram per liter. Konsentrasi 15 mikrogram per liter melebihi batas aman, sehingga diperlukan tindakan mencari sumber air alternatif dan melakukan remediasi untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat. Kita masuk soal berikutnya. 3. Penata laksana penyehatan lingkungan sedang mengevaluasi sistem pengolahan air limbah domestik. Jika efisiensi removal BOD yang diinginkan adalah 95%, teknologi pengolahan yang paling sesuai adalah A. Septic tank. B. Anaerobic buffet reactor. C. Construct wetland. D. Activated sludge. E. Trickling filter. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sistem activated sludge dapat mencapai efisiensi removal BOD hingga 95–98%. Teknologi ini menggunakan mikroorganisme aerobik untuk mendegradasi bahan organik dalam air limbah, sehingga sangat efektif untuk pengolahan air limbah domestik dengan kualitas efluen yang tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Dalam upaya pengendalian vektor penyakit, penata laksana penyehatan lingkungan menemukan indeks kepadatan jentik Aedes aegypti di suatu wilayah sebesar 20%. Berdasarkan kriteria WHO, tingkat risiko penularan DBD di wilayah tersebut termasuk kategori A. Rendah. B. Sedang. C. Tinggi. D. Sangat tinggi. E. Tidak ada risiko. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut kriteria WHO, indeks kepadatan jentik Aedes aegypti 5–20% termasuk dalam kategori risiko tinggi untuk penularan DBD. Nilai 20% berada pada batas atas kategori ini, menunjukkan perlunya tindakan pengendalian vektor yang intensif. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang penata laksana penyehatan lingkungan sedang melakukan pemeriksaan kualitas udara dalam ruang di sebuah gedung perkantoran. Parameter manakah yang bukan merupakan indikator sick building syndrome? A. Karbon monoksida atau CO. B. Formaldehida. C. Total volatile organic compounds atau TVOC. D. Partikulate matter 2.5 atau PM 2.5. E. Sulfur dioksida atau SO2. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sulfur dioksida atau SO2 umumnya bukan merupakan indikator utama sick building syndrome, karena lebih sering dijumpai sebagai polutan udara luar ruangan. Indikator umum SBS meliputi CO, formaldehida, TVOC, dan PM2.5 yang dapat berasal dari sumber dalam ruangan seperti bahan bangunan, perabot, dan aktivitas penghuni. Kita masuk soal berikutnya. 6. Dalam menilai risiko kesehatan akibat paparan benzena di udara ambien, penata laksana penyehatan lingkungan menggunakan metode USEPA. Jika konsentrasi benzena terukur adalah 5 mikrogram per meter kubik, inhalation unit release atau IUR benzena 2,2 tanda kali 10 PRMICROGRAM per meter kubik, dan populasi terpapar 100.000 orang, berapakah estimasi kasus kanker tambahan dalam populasi tersebut? A. 0,11 kasus. B. 1,1 kasus. C. 11 kasus. D. 110 kasus. E. 1100 kasus. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa estimasi kasus kanker tambahan dihitung dengan rumus konsentrasi tanda kali IUR tanda kali populasi. Jadi, 5 mikrogram per meter kubik tanda kali atau 2,2 tanda kali 10 PRMICROGRAM per meter kubik tanda kali 100.000 sama dengan 1,1 kasus. Ini menunjukkan potensi risiko kanker yang perlu ditangani melalui upaya pengendalian pencemaran udara. Kita masuk soal berikutnya. 7. Penata laksana penyehatan lingkungan sedang merancang sistem pengelolaan sampah untuk kota berpenduduk 500.000 jiwa. Jika timbulan sampah rata-rata 0,7 kg orang hari dan target 3R atau reduce, reuse, recycle adalah 30%, kapasitas TPA yang diperlukan untuk masa layanan 10 tahun adalah A. 450.000 meter kubik. B. 650.000 meter kubik. C. 895.000 meter kubik. D. 1.280.000 meter kubik. E. 1.825.000 meter kubik. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa total timbulan sampah sama dengan 500.000 tanda kali 0,7 tanda kali 365 tanda kali 10 sama dengan 1.277.500 ton. Setelah 3R 30%, sampah ke TPA sama dengan 1.277.500 tanda kali 0,7 sama dengan 894.250 ton. Dengan asumsi densitas sampah di TPA 1 ton per meter kubik, kapasitas yang diperlukan adalah 894.250 meter kubik atau dibulatkan menjadi 895.000 meter kubik. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam melakukan penilaian dampak kesehatan lingkungan atau EHIA untuk proyek pembangunan kawasan industri, penata laksana penyehatan lingkungan menggunakan metode matriks Leopold. Jika suatu dampak memiliki besaran atau magnitude 8 dan kepentingan atau importance 6, nilai dampak tersebut adalah A. 14, B. 24, C. 42, D. 48, E. 64. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam matriks Leopold, nilai dampak dihitung dengan mengalihkan besaran atau magnitude dan kepentingan atau importance. Jadi, nilai dampaknya adalah 8 tanda kali 6 sama dengan 48. Ini menunjukkan dampak yang cukup signifikan dan memerlukan perhatian khusus dalam rencana mitigasi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang penata laksana penyehatan lingkungan sedang mengevaluasi efektivitas program sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di suatu desa.
Indikator manakah yang paling tepat untuk menilai keberhasilan pilar stop buang air besar sembarangan? A. Jumlah jamban sehat yang dibangun. B. Persentase rumah tangga yang memiliki akses ke jamban. C. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang PHBS. D. Penurunan kasus diare pada anak balita. E. Persentase dusun yang telah ODF atau Open Defecation Free. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa persentase dusun yang telah ODF atau Open Defecation Free, merupakan indikator paling tepat untuk menilai keberhasilan pilar stop buang air besar sembarangan dalam program STBM. Indikator ini mencerminkan perubahan perilaku masyarakat secara kolektif, bukan hanya ketersediaan fasilitas atau pengetahuan individual. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam menangani kasus keracunan makanan massal di sebuah acara, penata laksana penyihatan lingkungan melakukan investigasi epidemiologi. Jika 80 dari 200 orang yang mengonsumsi makanan A sakit, dan 20 dari 100 orang yang tidak mengonsumsi makanan A juga sakit, berapakah nilai relatif risk atau RR untuk makanan A? A. 1,5. B. 2,0. C. 2,5. D. 3,0. E. 4,0. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa relatif risk atau RR dihitung dengan membandingkan risiko pada kelompok terpapar dan tidak terpapar. RR sama dengan atau 80/200 atau 20/100 sama dengan 0,4, 0,2 sama dengan 2,0. Ini menunjukkan bahwa risiko keracunan pada kelompok yang mengonsumsi makanan A 2 kali lipat dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi, mengindikasikan kemungkinan makanan A sebagai sumber keracunan. Kita masuk soal berikutnya.